SPD serta teman-teman kami yang kami banggakan. Mari kita buka acara rapat hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Tri Nuraini SPD. Hadirin diharapkan berdiri. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Kepala SDN Cipadak 05 kepada Bapak Sunari SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa hadir dalam kegiatan rapat rutin, kegiatan di SDN Cipadak 05. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan semuanya menjadi ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Lokasi Kurikulum Pak Haji Sapar, Bu Yai Betul di atas ya. Kemudian hari ini Bapak Ibu sekalian saya sampaikan juga kepada teman-teman semua ya, semoga saudara sehat walafiat dan tetap semangat. Karena kita tidak menghitung hari untuk menghadapi lomba sekolah sehat. Mudah-mudahan saya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita sudah berikhtiar berupaya ya dengan sungguh-sungguh untuk semua pokja, terima kasih. Tapi kita berdoa mudah saja Allah memberikan yang terbaik untuk Cipadak 05. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Isapar dan juga oleh Bu Dining gitu ya, yang sudah mungkin ada sudah diberikan masuk Pak Isapar untuk disampaikan kembali juga akan kembali. Intinya Bapak Ibu sekalian, sekarang itu ke depan arahan dinas untuk kegiatan administrasi kegiatan, terlebih untuk kegiatan baik itu di dalam kelas maupun kegiatan ekskul semuanya itu mohon dibuatkan yang pertama saya pesan laporannya sekarang bentuknya bentuk foto-foto, jadi dokumennya foto, dokumen foto yang dibentuk dalam bentuk closet ya. Paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Mordiningsi SPD mengenai diseminasi budaya positif di SDN Cipadak 05.
Kepada Ibu Murniningsi SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Cibeda 05, Bapak Haji Sunari SPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Haji Saparudin SPD. Yang saya hormati Ibu Yayu Wuryanti selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Cibeda 05 dan tenaga kependidikan SDN Cibeda 05 yang hadir dalam acara diseminasi budaya positif di SDN Cibeda 05. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh kenikmatan yang luar biasa, sehingga kita bisa hadir dalam acara ini. Tidak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Di sini saya sebagai guru penggerak Angkatan 7 akan menyampaikan diseminasi budaya positif di SDN Cibeda 05. Perkenalkan, di sini ada pendamping individu saya, yaitu pengajar praktek Ibu Adinda Nurmawilida dari SDN Ciganjur 01. Kemudian selaku fasilitator Bapak Eko Widodo yang selama ini sudah kurang lebih selama 1 bulan selalu mendampingi saya dalam melaksanakan program guru penggerak ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa untuk tumbuh maksimal itu mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, yaitu dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, dengan membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif itu perlu adanya disiplin positif. Nah, marilah kita bahas tentang konsep disiplin positif dan motivasi melakukan disiplin positif dalam budaya positif itu sendiri. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif yang sudah ada di sekolah kita itu banyak sekali, seperti kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan bersama. Mulai dari kedatangan murid, setiap hari kita menyambut kedatangan murid dalam bentuk piket pagi, di mana di situ terdapat budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian banyak lagi contoh budaya positif, pembiasaan-pembiasaan yang sudah terlaksana di sekolah kita, seperti pembiasaan melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin yang dilakukan dengan penuh disiplin. Di sini akan membentuk karakter disiplin pada diri anak. Selain itu juga sholat zuhur berjamaah, kemudian kultum
dan juga sholat duha berjamaah yang dilaksanakan setiap hari Jumat itu membentuk karakter religius pada diri anak dan juga membentuk pembiasaan-pembiasaan dan karakter yang positif pada diri anak. Kemudian di dalam kelas Bapak Ibu sudah melaksanakan pembiasaan-pembiasaan baik seperti sebelum masuk kelas Bapak Ibu banyak yang melaksanakan pembiasaan, diantaranya seperti mendisiplinkan murid dengan berbaris di depan kelas. Kemudian mereka banyak sekali yang sudah melaksanakan misalkan dengan menghafal perkalian sebelum masuk ke dalam kelas. Kemudian saat di dalam kelas dengan melaksanakan pembiasaan yaitu doa bersama. Doa bersama di sini juga membentuk karakter religius pada diri anak. Setelah berdoa, kemarin selama 21 hari di sekolah kita ada program sarapan berisi selama 21 hari. Itu juga merupakan budaya positif yang ada di sekolah kita dan bisa dilanjutkan di hari-hari yang berikutnya. Dengan demikian, jika program yang sudah bagus dilaksanakan ada kelanjutannya, tentunya akan membuat anak-anak itu terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif dan akan membentuk karakter yang positif. Nah, berkaitan dengan itu, di sini ada perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan penuh tanggung jawab. Lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, di sini ada kegiatan pemantik. Saya akan minta bantuan 2 teman guru untuk ke depan, Bu Rita dan Bu Maryatin. Silakan maju ke depan, Ibu. Bu Rita silakan. Sama Bu Maryatin. Nah, di sini Bu Rita itu kita akan melakukan kegiatan ya, cobalah buka. Jadi di sini tugas Bu Rita, Bu Rita mempunyai keyakinan yang dia miliki. Misalkan ini ada kertas. Kertas ini merupakan barang yang sangat berharga yang yang baru. Ya, kertas ini merupakan barang yang sangat berharga yang dimiliki oleh Ibu Rita. Nah, Bu Maryatin dengan berbagai cara ya, misalkan dengan cara supaya membuka kepalan tangan ya, dengan membujuk ya, kemudian dengan bisa juga menggoda, mengintimidasi ya, memarahi. Bagaimana supaya caranya apa yang dimiliki oleh Bu Rita itu bisa didapatkan oleh Ibu Maryatin. Nah, nanti Bu Rita boleh nggak diminta oleh Bu Maryatin? Coba diperhatikan. Ini sampai berhasil apa? Kalau misalkan tidak berhasil ya sudah. Nanti ini merupakan gambaran dari kegiatan yang akan kita lakukan. Silakan. Yuk, coba Bu Maryatin dengan membujuk dengan kata-katanya. Ya, Mohon maaf sebelumnya karena saya berperan sebagai murid, ini saya panggil nama. Rita, ya, apa sih yang kamu pegang itu? Rahasia dong, nggak boleh tahu. Oh, katanya bersahabat, kayak gitu nggak pakai nggak boleh tahu. Harta saya.
Tin, kelas apa nih? Apa nih? Uangmu, uangku. Mana coba lihat. Bagi dong. Apa ini kelas apa kan nih? Awas ya. Kalau nggak mau bagi, lihat aja kan dia, lihat aja. Boleh nggak lihat? Lihat dong. Bang, Orang dia. pokoknya tidak boleh. Nggak kawan nih. Nggak kawan nih. Ya kan? Boleh nggak? Apa nih itu? Kita panjang? Enggak. Itu yang Nino. Beneran nih. Rita awas ngajak main nih, ngajak jajan ini. Ada ibu saya ngasih duit banyak. Banyak kan duitnya makin bisa. Sotoy. Nggak percaya. Enggak. Dia Kan waktu itu kan minjem duit ke orang kan? Oh, Enggak, saya iya. minjem duit kan? enggak. Halo. Bu, ini nih. Saya mau berhasil Bu, main kita. Kenapa tidak diberikan kepada yatim? Ini peninggalan dari kakek saya tidak boleh diambil orang lain. Itu apa sih kok nggak boleh? Ya bagi orang lain mungkin tidak berharga, bagi saya sangat berharga. Ini kenangan saya buat dari kakek. Ya, jadi nggak boleh nih. Nggak boleh ya, makasih ya. Nggak boleh. Ya. Baik, terima kasih Bu Rita dan Bu Mayatin yang sudah mewakili sana untuk menggambarkan kegiatan kita hari ini. Baik, berkaitan dengan kegiatan ini, dari kegiatan ini itu ada maksudnya. Mengapa Bu Rita tidak mau membuka kepala tangannya? Ya, mengapa Bu Maryatin ya ingin mendapatkan apa yang ada di dalam genggaman tangan Bu Rita. Nah, di sini ada maksudnya ya, berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, di sini ilusi ya, guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Nah, hal demikian itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, ini ada hubungannya dengan teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, di sini ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi saat kita biasanya di awal semester 1, sebelum kita memulai pelajaran, kita biasanya kan membentuk pengurus kelas, ketua kelas, wakil, kemudian ada bendahara, sekretaris, dan seterusnya, ada seksi-seksi. Dan kita juga membentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bisa dibuat dengan cara misalkan anak-anak itu diminta apa yang membuat diri mereka nyaman saat belajar dan apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan selama KBM berlangsung. Nah, di sini guru memberikan contoh dari keyakinan kelas tersebut. Nah, anak diminta menulis akan hal-hal yang mereka inginkan. Contohnya ingin ya kelasnya itu nyaman. Kalau ingin kelasnya nyaman, apa yang harus dilakukan? Saat KBM berlangsung, anak-anak tidak boleh ngobrol. Ya. Kemudian
harus bersikap sopan dan santun terhadap teman-teman maupun terhadap bapak ibu guru di sekolah. Kemudian contoh yang lain, kalau keluar kelas meminta izin terlebih dahulu, ya, dan lain-lain. Ya, masih banyak keyakinan kelas ya yang bisa dicantumkan di dalam kelas ya, yang dari keyakinan kelas tersebut peserta didik akan mematuhinya karena itu yang mereka buat sendiri, yang sudah menjadi kesepakatan mereka. Di sini guru tidak lagi memaksa atau membuat aturan-aturan sendiri, tapi mereka yang menciptakan keyakinan kelas sendiri, yang membuat kesepakatan kelas sendiri. Nah, di sini ada kaitannya dengan disiplin positif. Lebih dahulu disiplin. Apa makna disiplin? Ada yang tahu Bapak Ibu disiplin itu apa? Coba Bu Ria, disiplin itu apa Bu Ria? Apa ya, disiplin itu mungkin melakukan sesuatu berdasarkan aturan yang sudah disepakati, aturan yang sudah ada, gitu kan ya. Baik, itu pendapat Bu Ria. Mungkin ada yang punya pendapat lain. Disiplin itu apa sih? Disiplin itu apa sih? Disiplin itu apa sih? Baik Bu Dini, disiplin itu kita harusnya mengikuti aturan-aturan ya yang memang sudah disepakati bersama, yang sudah diatur bersama. Jadi kalau kita melanggar disiplin itu berarti kita sudah melanggar aturan-aturan. Baik. Terima kasih Bu Hafsa, terima kasih Bu Ria yang sudah memberikan pendapatnya. Nah, kita akan tahu makna disiplin. Kata disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda ya, karena belajar dengan disiplin itu tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi pendapat dari Bu Hafsah maupun Bu Ria tadi sudah tepat. Nah, berkaitan dengan disiplin, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, di sini terdapat teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Nah, ini merupakan motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ya atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini juga merupakan motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini merupakan motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Nah, berkaitan itu, di sini akan saya jelaskan tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa ya disebut keyakinan kelas? Ya. Mengapa tidak peraturan saja, tapi mengapa yang disebut keyakinan kelas? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan
3M ya saat pandemi, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu semua berkaitan ya dengan peraturan ya. Nah, untuk mendukung motivasi instruksi ya, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, keyakinan kelas seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosser, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, pembentukan keyakinan kelas di kelas-kelas ya. Mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu wali kelas bisa membuat keyakinan kelas ataupun yang sudah membuat ya, itu kalau sudah membuat bisa dilaksanakan. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, sehingga murid ya bisa dengan mudah untuk mematuhinya, untuk melaksanakannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Semua warga kelas itu sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Misalkan dengan membagikan kertas, kemudian mereka menulis akan keyakinan kelas, kemudian ditempel di papan tulis ya atau tempat yang sudah disediakan. Kemudian nanti untuk keyakinan kelas tersebut ya bisa dirangkum dan dibuat keyakinan kelas yang bagus, dan di situ harus dipatuhi oleh anak-anak karena yang membuat mereka sendiri. Nah, kemudian keyakinan kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi zaman itu selalu berkembang. Keyakinan kelas pun bisa ditinjau kembali atau diubah ya, mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini saya sudah membuat keyakinan kelas bersama peserta didik di kelas 6A. Keyakinan kelas ini disebut juga dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama peserta didik. Nah, hasil kesepakatan kelas yang sudah dibuat, yang pertama datang tepat waktu, yang kedua melaksanakan piket kelas, yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah belajar, yang keempat bersikap sopan dan hormat pada semua orang, yang kelima berpakaian rapi, yang keenam menjaga kebersihan, yang ketujuh mendengarkan guru dengan benar, dan yang kedelapan adalah minta izin ya kalau mau keluar kelas ya, misalkan mau ke toilet. Nah, ini merupakan gambaran dari kesepakatan kelas ya, datang tepat waktu, melaksanakan piket kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersikap sopan dan hormat kepada semua orang, kemudian berpakaian rapi, menjaga kebersihan, mendengarkan guru dengan benar, dan meminta izin. Saya harapkan teman-teman di sini juga bisa membuat keyakinan kelas agar
kita lebih mudah dalam menangani peserta didik. Jadi dengan keyakinan kelas tersebut, kita tidak lagi memberikan hukuman yang seperti pada zaman-zaman terdahulu ya. Itu sudah bukan zamannya lagi untuk dilaksanakan ya pada kurikulum Merdeka. Tadinya saya juga sebelum mengikuti program guru penggerak ini, kalau ada anak yang tidak bisa diatur, misalkan ngobrol melulu, itu saya tegur dengan kata-kata yang nada tinggi. Nah, kata-katanya sih positif, tapi nadanya tinggi. Nah, itu kan seperti marah-marah. Ya. Nah, itu membuat menguras energi kita, membuat kita menjadi kesal sendiri. Nah, itu sudah bukan lagi bisa diterapkan di kurikulum Merdeka saat ini, tapi yaitu tadi dengan membuat keyakinan kelas ya, kita bisa membuat anak ini lebih mudah untuk ditangani dan membuat kita juga lebih nyaman tentunya dalam mengajar. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau pada zaman dulu ya, contohnya hukuman. Ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Ya, berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Dengan hukuman membuat anak itu sakit, ya, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Contohnya kalau kita mengatakan ya kata-kata dengan nada yang tinggi. Kamu kenapa sih kok susah banget diatur? Ya, kamu kok bebal banget ya, nada tinggi. Nah, itu anak akan sakit hati, ya, baik secara fisik ya maupun hati, ya, untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, ya. Jadi kalau berkaitan dengan keyakinan kelas tadi, ya, kita penerapannya ya, kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Kalau kamu tidak datang tepat waktu, ya, kamu ya akan tertinggal belajarnya, seperti itu. Nah, ini merupakan konsekuensi. Jadi membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Kemudian kalau hukuman itu anak bisa membenci kedisiplinan. Nah, tapi kalau konsekuensi anak itu akan menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman itu merupakan suatu paksaan, tapi kalau konsekuensi itu merupakan stimulus ya, tanggapan. Hukuman itu akan mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, ya. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, hukuman ya itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau dengan hukuman ya marah, rasa bersalah, dipermalukan ya, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi itu kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, ya, diasingkan untuk sementara. Jadi di sini ada perbedaannya antara hukuman dengan konsekuensi. Berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ya. Manusia mempunyai kebutuhan dasar ya, di antaranya survival atau mempertahankan diri. Ya, yang kedua cinta kasih atau diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya
berkaitan dengan kesehatan. Kita harus makan sehari ya 3 kali ya. Kemudian dengan rumah dan makanan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu berkaitan dengan kebutuhan untuk diterima. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan kebutuhan untuk bebas ya adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan itu tadi sudah. Kemudian kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Yang berikutnya akan saya jelaskan tentang 5 posisi kontrol. Nah, teman-teman di sini selama melaksanakan kegiatan belajar mengajar, saat ada peserta didik yang melakukan kesalahan. Nah, posisi kita itu ada di mana sih? Apakah kita sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah, ya, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer? Coba dari sini, Bu Hamimah. Kalau Bu Hamimah sebagai seorang guru agama, ya, posisi kontrolnya ada di mana? Menurut Bu Hamimah itu ada di posisi di mana? Saat Bu Hamimah menghadapi anak yang melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, menurut Bu Hamimah posisi Bu Hamimah ada di mana? Pilihannya maaf tadi apa Ya, aja? Saya tidak bisa lihat sini. Ya, penghukum. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kan ada kesepakatan ya Bu ya. Iya. Nah, berdasarkan kesepakatan itu. Baik, contohnya begini ya. Kalau misalkan ya ada anak yang berbuat salah, tidak sesuai dengan kesepakatan kelas tersebut, apa yang Bu Hamimah lakukan terhadap anak tersebut? Misalkan di sini ya, Bu Hamimah ya menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir, itu Bu Hamimah posisi kontrolnya sebagai penghukum. Makanya di sini Saya tidak menghardik, saya tidak menunjuk, ya, mempertegas dulu, memperjelas kesalahannya apa. Nah, kalau memang itu sudah ada kesepakatan, berarti ya sesuai dengan kesepakatan itu. Kalau itu tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang itu, digali lagi tentang kesalahannya kenapa ada seperti itu. Karena kadang-kadang anak itu tidak tahu Bu. Nah, Iya. kalau saya seperti itu, saya kira-kira ada di mana Bu? ya. Jadi berarti Bu Hamimah memberikan pertanyaan-pertanyaan pada anak ini. Kenapa kamu berbuat seperti ini, nak? Ya, alasannya apa? Berarti posisi Bu Hamimah sebagai manajer. Tepuk tangan untuk Bu Hamimah. Jadi teman-teman semuanya, saya harapkan di sini ya semakin lama ya, dengan adanya kesepakatan kelas tersebut ya, posisi kita sebagai manajer ya, karena sebagai manajer di sini tidak akan menyakiti anak ya. Nah, di sini tingkat yang tertinggi, jadi posisi kontrol yang tertinggi itu adalah posisi manajer. Kemudian di sini ada contoh ya, jika ada anak yang bersalah atau melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat ya, guru berkata, kalau kamu tidak misalkan kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan
Nah, itu guru sebagai penghukum. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu ya, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ya, berulang kali sudah dijelaskan ya, kamu kok nggak ngerti-ngerti sih, misalkan. Ini pembuat rasa bersalah. Jadi anak akan merasa bersalah jika kita mengatakan hal-hal yang seperti itu. Kemudian kalau sebagai teman ya, contohnya, ayolah lakukan demi ibu ya. Masa kamu tidak mau ya? Ingat ya, ibu ingat ya, tidak ibu pernah bantu ya, ibu tidak pernah bantu. Ini posisi sebagai teman. Kemudian posisi sebagai pemantau ya, apa peraturannya ya, mengapa keyakinan kelas ini kamu langgar ya, apa kamu tidak tahu peraturannya ya, itu sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah itu ya, dan seterusnya. Di sini masih banyak contoh-contoh dari kesepakatan kelas ya, yang ya. Baik, berikutnya restitusi ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau ada permasalahan dengan peserta didik, kita bisa menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini ya, posisi kita mulai dari kita bisa menanyakan keyakinan ya, misalkan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ya. Kemudian untuk menstabilkan identitas, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kalau ada permasalahan pada peserta didik, kita bisa menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi ini, sehingga permasalahan tersebut akan mudah terselesaikan. Baik, Bapak Ibu semuanya, mengingat waktu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara diseminasi kegiatan positif, budaya positif di SDN Cibadak 05. Semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif dan membuat keyakinan kelas, sehingga kita bisa menangani murid-murid atau peserta didik ya, yang tidak mematuhi kesepakatan kelas dengan mudah. Dan semoga kita semua kedepannya lebih semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nurhayati, teman sejawat dari Ibu Dining. Saya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap budaya positif yang sudah diterapkan dengan membuat kesepakatan kelas. Saya sebagai teman sejawat Ibu Dining ingin menerapkan kesepakatan kelas seperti yang Ibu Dining buat. Sukses untuk Ibu Dining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aulia, kelas 6A, wali kelas saya Ibu Dining. Kami bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Dengan adanya kesepakatan kelas, kami belajar nilai-nilai positif yang membangun kami menjadi peserta didik yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumaisa Suraya, kelas 6A. Wali kelas saya Ibu Dining.
Kami bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Dengan adanya kesepakatan kelas, kami akan mematuhi kesepakatan kelas agar menjadi peserta didik yang lebih baik.